Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang diberikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina Lestari dari KJ 301, Fakultas Ekonomi Manajemen Bisnis. Kepada yang terhormat Ibu Sylvia Ratna Juwita, SPD MPD, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia di Universitas Esa Unggul. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang PUBI. PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun pengertian tentang PUBI menurut para ilmuwan. Menurut Arianti 2019-2-12 dalam kurung, PUBI Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya, dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Menurut Murtiani, DKK pada tahun 2018-29, EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Definisi PUBI dan EYD. EYD, ejaan yang disederhanakan. Menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya, dan tulisan huruf-huruf, serta penggunaan kata tanda baca. PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Menurut KKBBI, ejaan adalah aturan dalam penggambaran bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta aturan penggunaan tanda baca. Biasanya, ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Perkembangan ejaan di Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan. Bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai tahun 1947. Contohnya, Toeze, T-O-E-Z, T-J-O-T-Z-O-T, saja, atau poetra. Ejaan Republik Ejaan Swandi pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintahan berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen, adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I. Pada tahun 1938 di Solo, Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan yang baru disebut juga ejaan Republik atau ejaan Swandi. Contohnya, Jumat atau Jumat, tanda petik, yat atau rakyat, tanda MA, tanda petik, AV, sama dengan juga maaf. Ejaan pembaharuan pada tahun 1956,
sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta Kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan sandi. Contohnya, membuat standar satu fonem, satu huruf, dan diftong a, i, a, u, dan i, o dieja menjadi a, y, a, w, dan oi. Contohnya, koboi atau kerbau. Keempat, ejaan Melindo. Pada tahun 1961 sampai 1967, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei tahun 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Mashuri Saleh. Ejaan ini mengganti ejaan Swandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Contohnya, tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaharuan. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini biasanya dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo. Yang nggak jadi itu, panitianya masih campur antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isinya juga nggak jauh berbeda, isinya juga tidak jauh berbeda dan dari ejaan yang disempurnakan yang akan dijelaskan hanya perbedaan di beberapa kaidahnya saja. Contohnya, huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A. Contohnya ekstra jadi ekstra, kalb jadi kalbu, gorilla jadi gerilya. Keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan mantan, ejaan di atas EYD ini paling awet. Juga ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Contohnya, selain itu huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing yang resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Yang ketujuh, ejaan bahasa Indonesia tahun 2015 hingga sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintahan meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Contohnya, huruf diftong yang berlaku antara lain A, I, A, U, E, I, O, I. Dan juga lafal I menjadi 3 jenis. Contohnya seperti lafal petak,
kena militer. Penulisan cetak tebal dan menegaskan bagian tulisan sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Dan lain-lain contohnya seperti itu. Perbedaan EYD ejaan yang disempurnakan dan PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Huruf abjad. Dalam EYD, huruf abjad dituliskan dalam 3 kolom, yaitu huruf kapital, huruf kecil, dan nama. PUBI menuliskan huruf abjad menjadi 4 kolom, yaitu huruf kapital, huruf non-kapital, dan nama, dan juga pengucapannya. Huruf vokal. EYD hanya memberikan contoh penambahan akses tanda kutip pada kata ejaan menimbulkan keraguan. PUBI memperkuat penjelasan informasi pelafalan di akritik taling tertutup dan taling terbuka. Huruf konsonan. EYD memberi contoh huruf konsonan di akhir, contohnya Bapak, untuk melambangkan bunyi hamzah. PUBI menghapus contoh tersebut. Selain itu, dalam PUBI terdapat beberapa contoh yang belum ada sebelumnya, yaitu huruf konsonan, yaitu V dan W, akhir, motolov, dan takkau. Sementara itu contoh huruf konsonan X diakhiri dengan EYD. Sinar X dihapus dalam EBI. Hal lain yang ditambahkan dalam PUBI yakni keterangan tambahan mengenai huruf X pada posisi awal kata ucapan S. Huruf diftong. EYD mencantumkan huruf diftong ada 3, yaitu A, I, AU, dan OI. PUBI menambahkan huruf diftong menjadi 4, yaitu AI, AU, OI, dan EI. Huruf diftong digunakan dalam posisi awal, eigendom. Posisi tengah, geyser, dan posisi akhir, survei. Huruf kapital. EYD mencantumkan kaidah penulisan huruf kapital sebanyak 16, sedangkan PUAB menyederhanakan menjadi 13. Dalam PUBI terdapat beberapa pengelompokan yang lebih jelas mengenai penggunaan huruf kapital. Huruf miring. PUBI menggunakan frasa, bahasa daerah atau bahasa asing. Sedangkan EYD memakai frasa bukan bahasa Indonesia. Selain itu, PUBI memberi catatan bahwa nama diri dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dalam huruf miring. Huruf tebal. EYD mencantumkan 3 kaidah penulisan huruf tebal, yakni 1. Untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab dan daftar isi, daftar tabel dan daftar labing, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Kedua, tidak dipakai dalam cetak untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata. Ketiga, untuk menuliskan lema dan sublema, labing bilangan yang menyatakan polisemi. PUBI hanya mencantumkan 2 kaidah dalam penulisan huruf tebal, yaitu 1. Menegaskan bagian tulisan yang sudah miring,
atau penggunaan dua kaidah antara huruf tebal dan huruf miring. Kedua, menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau sebab. Kaidah penulisan ketiga dalam EYD dihilangkan. Selain itu, PUBI menambahkan klausul bahwa huruf tebal dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Angka dan bilangan. PUBI menambahkan kaidah bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalnya Kelapa 2, Raja 4, dan Simpang 5. Kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang. EYD menuliskan bahwa huruf kapital digunakan untuk awal kata si dan sang. Jika diperlukan, sebagai unsur nama diri, sang dalam kurung sang kancil atau si buta. Dalam PUBI, hal itu sudah tidak berlaku lagi dalam penulisan huruf awal kapital kata si dan sang. Khusus diperuntukkan pada kata sang yang merupakan unsur nama Tuhan, sang contohnya, sang pencipta, sang hayang widiawasa. Tanda titik koma. EYD mencantumkan bahwa titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok. Kata sebelum perincian berakhir tidak berlaku menggunakan kata dan PUBI. Menuliskan secara jelas bahwa tanda titik koma dipakai pada akhir perincian berupa klausa. Sebelum perincian terakhir pada titik koma dibubuhi kata dan. Tanda kurung. EYD lebih condong pada penulisan kepanjangan terlebih dahulu, baru diikuti dengan singkatan dalam tanda kurung. Misalnya kartu tanda penduduk dalam kurung KTP. PUBI mencatat kaidah bahwa tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasannya. Pemakaian huruf. Berkaitan dengan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf, konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf abjad, contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Contohnya itu. Huruf vokal, contohnya diakritik, dilafalkan, misalnya, anak-anak bermain di teras. Dalam kurung teras, kedelai merupakan bahan pokok kecap. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong, contohnya eigendom, geser, survei. Gabungan huruf konsonan, contohnya khusus, akhir, tarhi. Huruf kapital, contohnya apa maksudnya? Dia membaca buku, kita harus bekerja keras, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Huruf miring, contohnya, saya sudah membaca buku salah asuhan karang Abdul Muiz. Majalah Pujangga Bare
menggelarkan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Penulisan kata. Berkaitan dengan kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai salah satu kesatuannya. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Kata berimbuhan. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Bentuk ulang. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar ditulis surat-surat kabar. Kapal barang ditulis kapal-kapal barang. Rak buku ditulis rak-rak buku kereta api. Cepat ditulis kereta-kereta api cepat. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar, model linear, kambing hitam, persegi panjang, orang tua, rumah sakit jiwa, simpang 4, meja tulis, mata acara, cenderamata. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya gelembung dan gemuruh, gerigi, sinambung, telunjuk. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. Partikel. Partikel per yang berarti demi. Tiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu 50.000 per meter. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per Januari. Singkatan dan akronim. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. Angka dan bilangan. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun rupiah. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya.
Kata gantiku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu kujual. Majalah itu boleh kubaca. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Kata sandang si dan sang. Huruf awalan sang ditulis dengan huruf kapital. Jika sang merupakan unsur nama Tuhan, misalnya kita harus berserah kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20. Dibaca pukul 1:35 menit 20 detik atau 1,35 menit 20 detik. Dan 01.35.20 jam. Disebut juga 1 jam 35 menit 20 detik. Tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat menjemuk setara, misalnya, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dan membaca cerita pendek, sedangkan adik saya melukis panorama. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, berijazah sarjana S1, berbadan sehat, bersedia ditetapkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasannya. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, yaitu hidup dan mati. Tanda penghubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, kemerah-merahan, mengorek-ngorek. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013. Tanggal 5 sampai 10 April 2013. Jakarta sampai Bandung. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhiran kalimat tanya, misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Tanda seru.
Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik-titik. Ain lubuk lain ikannya. Catatan. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jumlah titik 4 buah. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiahnya yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus, misalnya tetikus. Komputer itu sudah tidak berfungsi. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan ialah, misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Ku dengar teriakan anakku, ibu, bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP. Dalam kurung kartu tanda penduduk, lokal karya, workshop itu diadakan di Manado. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihatlah halaman 35 sampai 35. Diperlukan dibentangkan di sini. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Misalnya nomor titik 2, 7 garis miring PK garis miring angka Romawi 2 2013. Jalan Keramat Romawi 3 garis miring 10. Tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Tanda penyingkatan atau apostrof. Tanda penyingkatan dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, dalam kurung kan sama dengan akan. Mereka sudah datang, kan, dalam kurung kan sama dengan bukan. Malamlah tiba, dalam kurung lah sama dengan telah. Penulisan unsur serapan. Biasanya masih menggunakan bahasa asing, namun tetap dipakai konteks bahasa Indonesia. Unsur asing tersebut sudah diserap dan disesuaikan dalam bahasa Indonesia, sehingga
sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasi, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force major, de facto, de jure, dan exploitation. The irony, part irony. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Salah satu kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan adalah sebagai berikut. IA, jika bervariasi dengan E menjadi E, hai contohnya, hemoglobin sama dengan juga hemoglobin. Hematit dibaca hematit. I pada awal suku kata di depan vokal tetapi AI. I. Iambus. Iambus sama dengan juga iambus. Ion sama dengan ion. Iota sama dengan iota. Ua. Ua tetapi juga ua. Aquarium. Aquarium. Dualisme. Squadron atau squadron. Unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, tidak perlu lagi diubah. Misalnya bengkel, dongkrak, faedah, kabar, khotbah, koperasi, nalar, napas, paham, perlu, pikir, populer, Rabu, Selasa, Senin, sirsak, soal, telepon. Contohnya seperti itu. Sekian dari saya tentang PUBI. Penjelasannya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, kata-kata yang terbelit dalam pengucapannya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan presentasi. Mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah melihat video saya. Referensi, artikel, dan buku Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016. Dan juga modul mata kuliah Bahasa Indonesia dari tim dosen Bahasa Indonesia Universitas Esa Unggul. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.